Rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2022 digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Slamet Riyadi tersebut, disampaikan sedikitnya 26 poin rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Madiun. Di antara 26 rekomendasi yang disampaikan, terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan tindakan perbaikan kinerja dari pemerintah daerah. Meski demikian, sebagian di antaranya sudah memenuhi target, sehingga perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Yang menjadi sorotan DPRD pada penyampaian rekomendasi tersebut, yaitu masih terdapat beberapa capaian pemerintah Kabupaten Madiun yang dinilai kurang. Di antaranya di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan menuju lokasi wisata, serta beberapa catatan rekomendasi lainnya agar menjadi acuan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya. Pada prinsipnya, LKPJ Bupati Madiun tahun anggaran 2022 ini adalah memuat tentang catatan-catatan strategis. Jadi Dewan ini sekaligus evaluasi. Dari hasil evaluasi memuat tentang catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Kemudian rekomnya ini cukup banyak banget. Dari lampiran yang dibaca tadi kan ada 26 unsur atau 26 bidang. Jadi ya banyak, ada yang cukup ditingkatkan, ada yang catatan-catatan dan sebagainya. Termasuk contoh soal terkait dengan pendidikan. Ini untuk dapatnya usia-usia yang sudah tua yang belum punya ijazah SMP untuk dapatnya dilanjut pada PKBM dan sebagainya. Dalam hal ini adalah kejar paket. Kemudian stunting yang dulu hanya 13 di bulan timbang Februari atau Maret 23 kemarin sudah mencapai 17 hasil dari SSGI tadi. Ini perlu sebagai catatan untuk tindak lanjuti. Infrastruktur, jalan-jalan yang menghubungkan antar kabupaten, kemudian jalan-jalan yang antar kecamatan, kemudian jalan-jalan menuju objek wisata. Ini masih banyak kekurangan, banyak kerusakan-kerusakan untuk dapatnya ya ditingkatkan anggarannya. Jadi masih cukup banyak lah. Jadi prinsip itu, dan sekali lagi kan namanya evaluasi gitu. Laporan evaluasi 2 tahun kemarin nanti sebagai acuan di 2024 ke depan maksudnya. Catatan-catatan strategis tadi nanti sebagai acuan di 2024 sebagai bahan pertimbangan siapa yang mungkin menjadi PJ nanti kan gitu. Jadi peristiwa demikian. Rekomendasi DPRD Kabupaten Madiun seperti gimana? Rekomendasi itu memang menjadi kewenangannya DPR, ya itu dalam bentuk saran, evaluasi, ataupun usulan-usulan yang nanti tentunya akan kita tindak lanjuti sesuai mekanisme, dan tentunya ini untuk semakin menjadikan sasaran itu lebih baik, capaian-capaian kita lebih baik. Kapasitas prioritas pariwisata tadi kan banyak disinggung, ada potensi yang perlu diprioritaskan. Mana destinasi wisata mana aja yang akan tahun 2023 ini diprioritaskan? Kita fokus ada beberapa titik. Namun demikian efek dari kontraksi ekonomi pasca COVID itu masih harus kita perhatikan juga. Jadi keberlanjutan yang kemarin mungkin terputus karena COVID ini menjadi atensi kita semuanya. Tentunya tidak ada yang boleh tumbang karena COVID kemarin. Sementara yang bisa langsung potensi ditingkatkan kita sudah atensikan di sini. Rekomendasinya tadi kan banyak Pak, itu semuanya nanti akan ditindaklanjuti atau bagaimana? Rekomendasi itu tiap OPD.
Jadi semua OPD ada rekomendasi, ada yang katakanlah untuk dipertahankan karena capaian sudah bagus, ada titik-titik yang mungkin harus kita amati bersama, kita bahas bersama. Usai pembacaan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun, selanjutnya berkas rekomendasi diserahkan kepada Bupati Madiun. Disaksikan oleh seluruh anggota DPRD yang hadir, Kepala OPD, Camat, Forkompinda, serta tamu undangan lainnya. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.